Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadhana syahrul Qur'an wa ja'alahu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Sidang salat zuhur Masjid Al-Ahnaf Waskita Heritek yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kesempatan majlis taklim kita siang hari ini dengan memanjatkan puja dan puji serta syukur kita. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, rahmat, karunia, keberkahan, keutamaan, kebaikan dan nikmat-nikmat lainnya yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah, kekuatan, kemudahan dan pertolongan untuk dapat menggunakan semua nikmat-nikmat itu dalam rangka tunduk patuh taat beribadah kepadanya Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita haturkan, kita limpahkan ke hariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Senin, tepatnya tanggal 9 Ramadan 1443 Hijriah atau 11 April 2022 Masehi. Yang artinya kita sudah 8 hari menjalankan ibadah puasa dan ini adalah hari yang ke-9. Semoga segala bentuk ketaatan, kebaikan dan ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan ini dari puasa kita, salat kita, infak sedekah kita dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan sempurna di sisinya, diletakkan dalam timbangan kebaikan yang ada padanya Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk ke tema tentang Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dan sebagaimana juga kita telah banyak mendengar, melihat dari ceramah-ceramah, tausiah-tausiah, pengajian-pengajian di televisi, di radio dan media elektronik lainnya tentang keutamaan dari bulan Ramadan yang diantaranya adalah bulan Al-Quran. Memang jika kita memperhatikan rangkaian ayat-ayat puasa yang dimulai dari Al-Baqarah ayat 183 hingga 187, sejatinya ayat-ayat itu menyebutkan tentang amalan-amalan ibadah yang utama pada bulan Ramadan. Ayat 183-nya berbicara tentang ibadah puasa. Ayat 185-nya berbicara tentang Al-Quran. Ayat 186 berbicara tentang doa. Ayat 187-nya berbicara tentang i'tikaf. Semuanya itu menunjukkan bahwa amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang utama di bulan Ramadan. Terlebih lagi ketika berbicara tentang Al-Quran,
dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kitabnya yang mulia ini sebagai salah satu pedoman dan petunjuk bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya di alam dunia ini. Secara logika sederhana, dan itu tidak terlepas dari hikmah Allah Subhanahu wa taala dan juga takdirnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Adam alaihissalam, lalu menciptakan darinya istrinya Hawa, lalu kemudian Allah menempatkan keduanya di surga dengan berbagai fasilitas yang membahagiakan, yang menyenangkan, tidak kekurangan satu apapun juga. Lalu pada akhirnya keduanya digelincirkan oleh iblis laknatullah alaih, hingga pada akhirnya Allah turunkan keduanya ke alam dunia. Apakah Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkannya ke alam dunia, lalu di sana keduanya beranak pinak, berkembang biak, ya, dan kita adalah keturunannya, dibiarkan begitu saja untuk hidup lontang-lantung di dunia ini, sekedar untuk makan, minum, tidur, kemudian menyalurkan biologisnya dan lain sebagainya? Apakah hanya menjalani kehidupan yang seperti itu, ya, atau memang Allah punya hikmah lainnya untuk menguji manusia terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Banyak para ulama kita menjelaskan bahwa manusia dahulunya adalah umat yang satu. Kana nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu nabiyyin wa anzala ma'ahumul kitab. Dahulunya manusia adalah umat yang satu. Ibnu Abbas menerangkan fakhtalafu, lalu kemudian mereka berselisih satu dengan yang lain. Perselisihan terjadi satu dengan yang lain. Enggak usah jauh-jauh bicara kita umat akhir zaman. Anak keturunan Adam langsung saja yang kita sebut dengan Qabil dan Habil berselisih satu dengan yang lainnya. Ya kan? Kemudian terjadilah perselisihan di antara mereka, ya. Lalu masing-masing meminta justifikasinya dari Allah Tabaraka wa taala dengan cara mengorbankan harta yang terbaik yang dimilikinya. Habil memberikan domba yang besar, sementara Qabil hanya memberikan butiran-butiran padi yang kering dan yang kosong dari isinya. Maka Allah menerima kurbannya dari Habil dan tidak menerima dari Qabil. Ya. Lalu pada akhirnya kenapa? Apa yang terjadi? Salah satu membunuh saudaranya yang lain. Itu saja sudah merupakan perselisihan yang luar biasa. Ya, sebagian periwayatan menyebutkan disebabkan karena perjodohan yang terjadi di antara keduanya, ya, dengan mempersunting calon istri yang tidak disukai satu dengan yang lain. Karena pada syarat saat itu adalah di mana dilahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan dan anak kembar laki-laki dan perempuan, maka yang lahir bersamaan itu tidak boleh dipersunting satu dengan, sehingga harus silang dengan kelahiran berikutnya, gitu. Nah, yang lelaki kelahiran pertama itu dia menikahi wanita yang kelahiran berikutnya, sementara ya wanita yang kelahiran pertama menikahi laki-laki yang kelahiran berikutnya, dan begitu, tidak boleh dalam satu kelahiran mereka saling mempersunting satu dengan yang lain, tidak boleh. Nah, itu saja terjadi perselisihan. Maka kata Ibnu Abbas, dahulu manusia adalah umat yang satu, fakhtalafu, lalu mereka berselisih, fa ba'atsallahu nabiyyin, lalu Allah mengutus para nabi. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan menurunkan kepada mereka Alkitab, Al-Qur'an. Ya, kitab-kitab artinya kitab-kitab yang Allah turunkan pada nabi-nabi sebelum kita, ya, setiap nabi dan rasul Allah turunkan kitab pada mereka. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pengutusan seorang nabi dan diturunkannya Alkitab sebagai guidance book-nya, buku petunjuknya, ini merupakan nikmat terbesar bagi manusia yang harus disyukuri.
Bayangkan saja misalnya ketika Allah tidak mengutus seorang nabi dan tidak menurunkan Alkitab atau Al-Quran atau kitab-kitab yang sebelum kita di setiap para nabi, setiap generasi. Apa yang terjadi? Bagaimana kehidupan manusia? Mohon maaf, tidak ubahnya seperti binatang ternak. Makan, minum, tidur, menyalurkan biologisnya, beranak pinak, saling memburu satu dengan yang lainnya demi eksistensi kehidupannya, misalnya saling menjatuhkan ya satu dengan yang lainnya untuk menegasikan tentang super powernya misal dan sebagainya. Kacau, tidak jelas arah kehidupannya. Ya, maka ya Allah mengutus ya para nabi di setiap generasi dan Allah menurunkan bersama mereka Alkitab, ya guidance book tadi, buku petunjuk sebagai pedoman bagi mereka bagaimana selayaknya mereka menjalani hidup di alam dunia ini. Nah itulah, dan sebesar-besarnya bagi kita adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dia diturunkan pada kita Al-Quranul Karim. Nah, dalam salah satu penjelasan dalam disiplin ilmu usul tafsir atau ulumul Quran bahwa Al-Quranul Karim turun 2 tahap. Tahap pertama dari Lauhil Mahfud, dari Lauhil Mahfud ke Baitul Ma'mur di langit dunia. Langit itu kan ada 7. Langit dunia itu langit yang pertama. Langit pertama, kedua sampai ke-7. Lauhil Mahfud itu berada di langit yang ke-7. Turun dari langit ke-7 Lauhil Mahfud ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu satu masjid di langit dunia sebagaimana periwayatan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di Baitul Ma'mur langit dunia. Turunnya Al-Qur'an tahap pertama ini sekaligus semuanya, semua ayatnya. Semua ayatnya. Berarti kalau kita katakan yang sekarang adalah 30 juz, 114 surat, 6.600 sekian ayat, semuanya turun. Semuanya turun. Lalu kemudian tahap kedua diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dari Baitul Ma'mur langit ke dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Sesuai dengan perjalanan kehidupan beliau dalam sirahnya. Melalui masa-masa yang luar biasa, penuh dengan hikmah dan pelajaran di dalamnya, penuh dengan perjuangan dan pengorbanan di dalamnya selama 23 tahun itu, baik periode Mekah atau juga periode Madinah. Sehingga kita kenal ayat-ayat Makkiyah dan kita kenal ayat-ayat Madaniyah. Ya. Tidak persoalan buat Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan sekaligus semua ayat-ayatnya lalu menurunkan bertahap ala muktim minaz zaman. Ya. Dalam rentang waktu 23 tahun itu. Tidak ada persoalan sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya apa? Artinya adalah bahwa setelah kita mengetahui ayat Al-Qur'an sekarang semuanya 30 juz itu, 114 surat itu, yang 6.600 sekian ayat itu, di dalamnya berbicara tentang semua peristiwa yang terjadi di Mekah, berbicara tentang semua peristiwa yang terjadi di Madinah. Berarti kan itu sudah ada sebenarnya dalam Al-Quran di tahap yang pertama dari Lauhul Mahfud ke Baitul Ma'mur langit dunia, itu sudah termaktub semuanya, sudah ada semuanya. Padahal itu sama sekali belum terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW kan begitu. Ya, di Al-Quran berbicara tentang perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, sampai pada Futuh Mekah kan begitu. Ya, berbicara semuanya itu. Enggak persoalan buat Allah tabaraka wa taala, mudah saja. Dan sangat mudah juga ketika Allah hendak menurunkan Al-Quran semuanya langsung pada Nabi Muhammad SAW sekaligus juga. Tidak ada persoalan buat Allah. Mudah. Tapi kenapa Allah tadi turunkan sesuai dengan zamannya, sesuai dengan peristiwanya yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala agar diambil pelajaran bagi umat manusia. Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Dalam ayat ini kan liyusabbita bihi fuadak, untuk menguatkan hatimu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tahu kapan Umar bin Khattab itu masuk Islam. Allah juga tahu kapan Khalid bin Walid itu juga masuk Islam. Allah juga tahu kapan Abu Sufyan itu masuk Islam misalnya. Padahal peperangan yang mereka lalui, yang mereka jalani sebagai ya
musuh dari Nabi SAW itu, ya mereka bertahun-tahun memerangi Nabi SAW. Abu Sufyan itu masuk Islam di Futuh Mekah. Oleh siapa? Khalid bin Walid. Ketika pedangnya ada di leher Abu Sufyan itu. Abu Sufyan sekarang masuk Islam dah di Futuh Mekah itu. Ketika pedangnya Khalid bin Walid sudah ada di leher Abu Sufyan, masuk Islam sudah. Padahal siapa Khalid bin Walid? Panglimanya Quraisy. Siapa Abu Sufyan? Tuh sponsornya perang Badar. Gitu kan? Kan kafilah Abu Sufyan yang ingin dicegat Nabi SAW di Badar itu kan, kemudian nggak jadi kan? Gitu. Karena sudah ketahuan ada telik sandinya, informasinya bahwasanya kaum muslimin dari Madinah itu hendak mencegat kafilahnya Abu Sufyan, langsung dia kontak dengan pasukan perang di Mekah untuk mencegat ya Ahlul Madinah itu di Badar. Terjadi peperangan di Badar. Itu Abu Sufyan itu. Makanya ketika di Uhud itu siapa komandan perangnya? Kaum musyrikin itu. Khalid bin Walid. Di Uhud itu kalau kita umrah kan di Bukit Uhud itu ada sejarah peperangan Uhud itu sampai 70 syuhada Uhud itu, termasuk Hamzah itu kan. Ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam harus syahid di Uhud. Lalu Nabi itu berdoa di situ. Ya, untuk melaknat si fulan disebutkan itu Nabi karena sudah menjatuhkan nabinya gitu. Nabi Muhammad SAW dari kudanya sehingga gigi serinya itu patah, melukai nabinya sehingga Nabi marah dan melaknat mereka. Tapi apa yang Allah terjadi? Laisa laka minal amri syai'. Kamu itu tidak punya hak apa-apa terhadap mereka. Ya, kamu nggak tahu apa nanti akibat yang akan terjadi di akhir tahun atau di akibat yang mendatang yang terjadi pada mereka itu seperti apa, kamu nggak tahu. Nggak usah melaknat si ini nggak usah, nggak perlu. Ya, jalankan saja skenario ya yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetapkan untuk Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin yang lainnya. Kan benar. Khalid bin Walid yang memenangkan perang Uhud ya bagi kaum kafir Quraisy masuk Islam pada akhirnya. Begitu. Jadi ya itu tentang bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Lalu ketika Allah mengatakan syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran, bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ya, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan pernah kalau tidak salah saya lontarkan pertanyaan itu, ya. Hikmahnya apa sih gitu? Hikmah dibalik semuanya itu apa? Hikmah dibalik Allah mewajibkan kita puasa di Ramadan. Padahal bulan-bulan Hijriyah harinya sama. 29, 30 kan sama hari. Betul enggak? Bulan Hijriyah sepanjang tahun itu harinya sama. Tapi kenapa diwajibkannya di Ramadan, bukan di bulan yang lain, padahal harinya sama? Mungkin secara logika di hari yang sedikit aja misalnya, atau di bulan yang jumlah harinya lebih sedikit, supaya mudah dan ringan bagi kita untuk menjalankannya. Sama saja bulan hari-hari bilangan hari-hari dalam bulan-bulan Hijriyah itu sama. Lalu juga apa hikmahnya Allah menurunkan Al-Quran di Ramadan? Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan di Lailatul Qadar. Gitu. Kalau di surat Ad-Dukhan disebut dengan Lailatin Mubarakah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fiha yufraku kullu amrin hakim. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Pada malam itu yufrak kullu amrin hakim. Ditetapkan ya, disebar, dipecahkan ya, semua urusan dengan hakim ya, dengan bijak, dengan baik ya, dengan penuh kemuliaan. Jadi sebenarnya kalau yang kita sebut kalau di yang disebut dengan khairun min alfi syahrin itu lebih baik daripada 1000 bulan itu ya, keberkahan yang ada di malam Lailatul Qadar. Ya. Dan Lailatul Qadar itu di hadis-hadis yang populer adalah 10 malam terakhir kan? Betul enggak? Di malam-malam ganjil di 10 terakhir. Berarti kan Al-Quran turunnya di situ. Di malam-malam ganjil 10 terakhir. Lalu riwayat nuzul Quran tanggal 17 Ramadan kan populer tuh. Pertengahan bulan 17 Ramadan nuzul Quran banyak diperingati sebagai nuzul Quran. Memang ada riwayat yang populer tentang hal itu, tapi tidak sekuat
Ya, dari riwayatnya menyebutkan bahwasanya Al-Quran turun di Lailatul Qadar dan di malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Itu yang lebih kuat. Dan ketika Allah mengatakan pada malam itulah malam yang penuh dengan keberkahan, yufraku kullu amrin hakim, ya, ditetapkan semua urusan ya dengan penuh kebaikan dan kemuliaan. Para ulama menerangkan tentang takdir sanawi, takdir tahunan. Jadi malam itu ditetapkannya takdir selama 1 tahun yang akan datang. Apa yang akan terjadi 1 tahun yang akan datang itu, Pak? Kebaikan, kejelekan, kesenangan, ya, kesempitan, ya, kemudian kegembiraan, kesedihan, kejayaan, keruntuhan misalnya, ya, semua ditetapkan, ya, selama 1 tahun yang akan datang di Lailatul Qadar itu. Kehidupan, kematian, ya, segala macamnya ditetapkan pada malam itu. Maka jadikanlah malam itu tempat yang berdoa agar Allah menetapkan untuk takdir-takdir kita saat yang akan datang dengan takdir yang baik. Itu rahasianya. Ini banyak yang kurang memahami bagaimana dia memanfaatkan waktu itu untuk berdoa. Apa yang dia minta? Betul, Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku baca? Doa apa yang aku baca ketika malam itu? Allahumma innaka afuwun tuhibul afwan, itu diperbanyak, Pak. Enggak cukup sekali. Dan dalam banyak kesempatan, dalam banyak keadaan kita saat itu, malam itu. Ya. Ketika kita sujud di sholat malamnya misalnya, gitu kan? Baca itu sebanyak-banyak Allahumma, setelah kita subhanarabbiyal a'la misalnya 3 kali itu, subhanarabbiyal a'la, masih ada kesempatan untuk Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca. Ketika tahiyat akhir mau salam, ya kan, setelah kita berlindung dari 4 hal, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr dan seterusnya itu, ya. Baca itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Habis baca Quran, istirahat sebentar, doa dulu, baca itu tadi. Gitu. Lanjut lagi baca Quran lagi, istirahat sebentar, tutup, angkat tangan, doa, baca lagi doa itu. Begitu seterusnya. Jadi enggak cukup sekali itu. Nah, kalau lihat isinya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu untuk diri kita. Pemaafan terhadap dosa dan kesalahan kita. Ya, itu yang utama itu. Jadi dibersihkan dulu, dihapuskan dulu. Artinya kalau sudah dibersihkan, dihapuskan, insya Allah akan berikan yang lainnya akan yang terbaik begitu. Tapi dianjurkan untuk meminta setelah itu apa yang kita inginkan dari kebaikan-kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Gitu, malam itu. Tadi, ya kita inginkan tadi kebaikan, ya takdir yang Allah tetapkan 1 tahun yang akan datang untuk kita apa tahun ini? Apa rencana kita? Apa keinginan kita? Cita-cita kita? Harapan kita tahun ini apa? Di malam itu, gitu. Ya. Bukannya dengan siu harimau apa? Ya, emas ya. Katanya. Harapan nanti tahun ini begini, nggak boleh kayak gitu. Antum yang masih main zodiak, yang masih main mohon maaf misalnya feng shui yang kayak gitu ya, ya siu kayak gitu tuh, bukan bagian dari Islam sama sekali. Itu tuh, ya permohonan doa kita pada Allah Taala, dan itu malam diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran dengan Ramadan itu tidak bisa dilepaskan. Ya, Nabi Muhammad SAW itu selalu murojaah Al-Quran di setiap Ramadan. Ya. Sementara Ramadan itu sendiri kan sudah ada sejak zaman jahiliyah. Bulan Ramadan itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Kewajiban puasanya di bulan Ramadan baru tahun kedua Hijriah. Kewajiban puasanya baru tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi berpuasa 9 tahun, 8 tahun ya. Tahun kedua sampai tahun ke-10 di Madinah. Ya. Kurang lebih 9 tahun. Nabi berpuasa di Madinah, puasa Ramadannya. Nah, sebelum Nabi berpuasa wajib di Ramadan, puasanya puasa bulan apa? Bulan Muharram. Puasa Asyura 10 Muharram. Itu wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diwajibkannya Ramadan. Hadis Aisyah radhiyallahu anha menerangkan hal itu. Sebelum diwajibkan Ramadan, Nabi berpuasa Asyura 10 Muharram. Begitu. Bahkan sebutkan lagi ya, hadis itu luar biasa itu.
Diskusinya luar biasa. Ada yang menyatakan hadis itu ya sebelum Nabi hijrah. Sementara hadis Ibnu Abbas mengatakan sesudah Nabi hijrah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, didapati pada bulan Muharram itu orang-orang Yahudi ahli kitab puasa. Nabi tanya, kalian puasa hari ini puasa apaan? Gitu. Kata mereka menjawab, ini hari 10 Muharram tadi ya, Asyura tadi. Hari ini hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan menenggelamkan Fir'aun. Maka kita berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu oke. Kami lebih berhak kepada Musa ketimbang kalian. Maka Nabi berpuasa pada hari itu dan benar kaum muslimin berpuasa. Sehingga wajib itu sebelum Ramadan diwajibkan. Nah, ketika tahun kedua Ramadan diwajibkan, Nabi berkata tentang puasa itu, siapa yang berpuasa puasa, siapa enggak. Gitu kan? Bahkan dikeluarkan keutamaannya menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu puasa Asyura itu, begitu. Nah itu diantara disebut dengan nuzul tasyri' gitu, atau kapan pensyariatan itu diberlakukan begitu. Ya. Nah ketika kita bicara tadi Jibril alaihissalam bermurojaah atau memurojaah Al-Quran bersama Nabi SAW setiap Ramadan. Artinya sejak awal ketika beliau diangkat sebagai Nabi itu sudah Ramadan itu. Turunnya Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq itu Ramadan. Kan berhubungan tadi kan dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang hu-nya itu apa? Diturunkan Al-Qur'annya itu apa? Tadi ima dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadan, dan dari langit dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali turun pada bulan Ramadan. Apa ayatnya pertama kali turun? Inna tadi Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq, 5 ayat pertama itu. Kan gitu. Ya, ini kan berhubungan semua tuh. Pemahamannya ayat-ayat itu berhubungan semuanya. Itu sudah ada di Ramadan. Nah, apakah tahun depan kan selama 1 tahun kan dari Iqra ke Ad-Duha. Ya sebelum Al-Muzammil itu duha dulu, Ad-Duha. Itu kurang lebih 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan sehingga Nabi diejek. Ya. Lihat Muhammad tuh ditinggalkan oleh Tuhannya katanya gitu. Ya. Di surat Ad-Duha itu disebutkan. Ya. Setelah 6 bulan. Nah, maka turun tuh. Ya kan berikutnya ketika menjelaskan bagaimana peristiwa itu turun kan ada Muzammil, kemudian ada Mudaththir yang menerangkan dengan peristiwa itu. Ya, lalu kemudian vakum 6 bulan kemudian, maka turun surat Ad-Duha dan berikutnya. Nah, selama 1 tahun pertama itu kan turun banyak ayat. Kan gitu. Masuk Ramadan lagi murojaah. Nah, dan perlu diketahui juga ketika Nabi murojaah tentang Al-Qur'an pada Jibril alaihissalam, itu menyebutkan letak ayatnya dan suratnya. Ayat yang turun sama kamu itu kemarin ayat ini tempatnya di sini. Jadi ya untuk built-in-nya tuh, untuk merangkai tadi tuh, merakit ayat-ayat tadi itu Jibril alaihissalam yang menetapkan. Ayat ini di sini, ayat ini di sini, ayat ini di sini, ayat ini tempatnya begitu setiap tahun. Dan ketika mendekati wafat beliau, disebutkan oleh para ulama, tahun terakhir beliau hendak wafat 2 kali merojaah Al-Quran, dari awal sampai akhir, full. Semua ayat-ayat tempat-tempatnya itu semua sudah ditegaskan dan ditetapkan oleh Jibril alaihissalam. Jadi tauqifiyah ayat-ayat Al-Quran itu. Kita tahu juga nanti mungkin masuk pada ayat berikutnya tentang, saya ingin menyebutkan tentang tadi penempatan letak-letak ayat-ayat tadi ya. Salah satu kasusnya adalah di ayat puasa itu ada kulu washrobu hatta yatabayyan lakumul khaitul abyadu minal aswad. Sampai situ doang tuh ayatnya pertama turun. Hatta yatabayyana lakumul khaitul aswad, khaitul abyad, benang putih, min khaitul aswad, dari benang hitam. Satu sahabat setelah ayat itu siap-siap tuh. Sorenya Pak, ambil benang, 2 benang, benang putih, benang hitam, taruh di bawah bantal. Gitu. Ya mereka nggak punya listrik, lampu apa enggak, kalau malam itu ya udah dimatikan saja, enggak gelap saja. Hanya mengandalkan cahaya bulan, cahaya bintang saja.
Makan, minum malam itu ya. Ya hubungan dengan istri segala macam, makan, minum. Mendekati waktu fajar itu diambil 2 benang tadi untuk dibedakan. Nggak bisa bedain. Mana benang putih, mana benang hitam, nggak bisa bedakan. Nah, gelap kan nggak bisa kita bedakan itu. Nggak bisa bedakan warna. Nah, lapor sama Nabi, nggak bisa kan bedain. Batasnya itu nggak bisa membedakan. Kapan untuk berhenti dari makan dan minum. Nah, lalu 2-3 hari berikutnya Jibril turun lagi dengan kalimat minal fajri. 2 kata itu saja tuh. 2 kata itu saja. Minal fajri. Di mana tempatnya? Di situ tempatnya. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri, di situ. Jadi kalimat minal fajri itu datang belakangan, turun belakangan. Begitu kan? Untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam itu adalah batas siang dengan batas malam, yaitu garis ufuk. Garis ufuk. Gitu. Ya. Nah, itu. Jadi salah satu contoh tentang penempatan ayat-ayat Al-Qur'an oleh Jibril alaihissalam. Ya. Kesimpulannya bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Qur'an selama bulan Ramadan. Dan keutamanya luar biasa baca Al-Qur'an itu. Luar biasa keutamanya. Para ulama itu seperti Al-Imam Qatadah rahimahullah, salah seorang pemuka dari kalangan generasi tabi'in, 3 hari hatam. 3 hari hatam. Di akhir-akhir Ramadan itu 1 hari 2 kali hatam misalnya. Ya, atau setiap malam dia hatam. Kami di pesantren alhamdulillah santri-santri Masya Allah, saya tidak punya niat, tidak ada rencana, tidak ada agenda. Tahu-tahu pada malam ke-4 saya berdiri depan santri-santri, mohon maaf iseng saja nanya siapa yang sudah khatam Quran gitu. Tidak ada yang tunjuk, satu santri pun tidak ada yang tunjuk. Ada justru satu santri ditunjuk sama teman-temannya. Ya, dia sudah khatam tapi dia nggak mau nunjuk, tapi ditunjuk sama teman-temannya, ini ya, si fulan. Oh, dia berdiri, oke, Masya Allah. Yang lain tidak ada yang nunjuk. Hari berikutnya saya bawa hadiah. Ya sekedarnya saja ya, untuk mushaf Al-Quran gitu kan. Ya, kemudian uang saku sekedarnya saja. Oke, sekarang berarti kan malam ke-5 tuh. Siapa yang sudah khatam Quran? 1 maju, 28 maju. Ke depan 28 orang maju. Oke, catat sama bagian ini, bagian ibadahnya. Tolong dicatat nama-nama mereka semuanya. Setelah dicatat ternyata si fulan 9 orang 3 hari hatam. Tadi kan cuma 1, ternyata ada 9 orang tapi yang lain nggak nunjuk, itu maksudnya. Yang hatam 4 hari ada 8 orang. Yang hatam 5 hari atau 5 malam itu sudah hatam ya ada 13 orang. Subhanallah, saya bilang. Kayaknya perlu juga nih DKM buat karyawan. Hadiah, betul nggak Pak? Ini kan hari ke-9 ya. Besok kan 10 nih, sekarang malam ke-10 nih kan. Atau besok lah paling enggak nih, hari ke-10 itu paling enggak 1 juz saja, 3 hatam 1 kali aja maksud saya. Dalam 10 hari hatam 1 kali kan berarti 1 hari itu 3 juz. Ya itu udah luar biasa. Itu tanpa tanpa ada agendanya, tanpa ada sayembaranya, tanpa ini enggak, otomatis saja. Artinya apa? Betul-betul dari keinginan pribadi mereka gitu maksudnya. Dan hadiah itu enggak seberapa. Begitu kan. Sebagai motivasi. Lihat Pak, anak kita Pak. Bahagia enggak kita sebagai orang tua nih misalnya ya? Ada enggak kebahagiaan kita sebagai orang tua melihat anak kita sendiri hatam Quran gitu maksudnya. Buat kita orang tua, ingat hadis Imam Bukhari. Ingat hadis Imam Bukhari. Apa hadisnya? Al-waladu salih min khairi kasbil walidain. Anak yang saleh itu adalah sebaik-baik usaha orang tua. Tidak ada usaha orang tua yang terbaik kecuali menjadikan anak itu saleh. Sehingga anak yang saleh yang mendoakan dia itu nggak akan terputus pahalanya sampai hari kiamat kelak. Selama dia mendoakan kita sebagai orang tuanya. Nggak ada Pak. Kita pengen minta apa dari orang tua kita? Dari anak-anak kita, mohon maaf. Kita minta apa dari anak-anak kita? Ya, mau jadi pejabat, jadi pengusaha, ya, mau kita dibelikan mobil sama mereka, dibelikan rumah sama mereka. Ada orang tua yang punya niatan kayak gitu?
Jadi anaknya dokter, jadi anaknya ini segala macam supaya jadi orang kaya, terkenal, pejabat, pengusaha, ada enggak kira-kira? Kita. Apa enggak sebaiknya tadi kita minta doa dari anak itu buat kita sebagai orang tua, supaya kita selamat dunia akhirat. Menjadikan nanti anak yang saleh, yang dekat dengan Al-Qur'an, dengan kitab Allah. Setiap hari dia membaca ayat Al-Qur'an tadi. Buat kita, saya rasa yang orientasinya sudah ya orientasi agama gitu misalnya, ya, tidak ada kebaikan yang sebenarnya ya, ketika melihat anak-anak kita itu, kecuali dia dekat dengan Rabb-nya Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan pada kalian dua pemberi nasihat. Dua pemberi nasihat. Yang satu berbicara, yang satu diam. Nasihat yang berbicara adalah Al-Quran. Nasihat yang diam apa? Kematian. Mati kan woro-woro aja, nggak berisik, nggak ngomong-ngomong, nggak ngasih tahu gitu. Mati itu, tahu-tahu aja datang. Aku tinggalkan pada kalian dua nasihat, yang satu berbicara, yang satu diam. Tadi Al-Quran dan kematian. Kalau kita bicara Al-Quran, ya, insya Allah semakin dekat kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam satu hadisnya, hadis kursi bahkan disebutkan, katanya, sekiranya hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, ya, aku akan mendekat kepadanya satu hasta, taqarrabtu ilaihi dhira'an. Apabila dia mendekat padaku dengan satu zira', satu depak, ya, aku akan mendekat padanya dengan berlari. Masuk atom satu langkah misalnya, atau dia berjalan mendekat pada dengan berjalan, aku akan mendekat pada dengan berlari. Jadi semakin kita mendekat pada Allah, maka Allah semakin dekat kepada kita. Tapi kalau kita jauh, ya sudah, Allah juga akan menjauh. Ya, kalau di konsep itu dibawa ke dalam sholat, tentang sholat, dalam satu riwayat disebutkan, Allah akan selalu menghadap si hamba dalam sholatnya, ketika si hamba tidak berpaling dalam pandangannya. Kita sholat menghadap tempat sujud ya. Selama kita terus menghadap tempat sujud dalam sholat kita, Allah juga akan menghadap pada kita. Tapi kalau pandangan kita sudah berpaling, melihat ke depan, lihat ke kiri, lihat ke kanan, mata kita ini sudah jelalatan kemana-mana, Allah akan berpaling dari dia dalam sholat kita. Gitu. Nah, ini penting ya untuk dipahami bersama. Kalau melihat keutamaannya tadi, kita sudah banyak mendengar ceramah, kita sudah banyak mendengar nasihat dan tausiah bahwasanya Al-Quran itu memberikan syafaat pada hari kiamat kelak, bahwasanya satu huruf dari Al-Quran 10 kali kebaikan, lipat gandakan menjadi 700 kali lipat, kan begitu. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu kalau satu juz satu hari berapa huruf itu, Pak? Kalikan 10, kalikan 700. Wallahu dzul fadlil azim. Allah punya keutamaan yang lebih besar daripada itu. Gitu kan? Dengan Al-Quran. Kemudian ya, yang kita luput kadang-kadang, mohon maaf misalnya, di belakang sebagian mushaf itu cetakan kita ada namanya doa khatmil Quran. Yang suka dibikin itu tuh nasyid ya sebelum iqamat. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman. Ah, itu bagus tuh doanya sebenarnya. Itu doa sebenarnya itu. Sebenarnya itu doa. Kalau kita harus baca Quran tadi, satu ayat selesai, tutup, misalnya baca doa itu. Tapi jangan dilaguin, maksudnya jangan dinasitin. Maksud minta doa sama Allah. Allahumma, maksud begitu. Ini berdoa ini, maksud begitu doa mintanya. Enggak begitu, Pak, gitu. Ya. Coba Robbana atina fid dunya dimasukin ke itu. Ke apa namanya? Ke notnya. Mas Jajan bisa. Gimana? Ah, itu bisa nih. Robbana atina fid dunya hasanah itu doa dimasukin ke not itu misalnya itu. Ya. Nagam itu kan enggak layak, betul enggak? Kan kita sedang doa nih. Itu doa apa isinya, Pak? Doa. Seharusnya dia berdoa angkat tangan, khusyuk, minta gitu kan pada Allah, bukan dengan cara seperti itu, maksud saya. Benar, bagus isinya segala macam,
Tapi nggak tepat kan, momennya kan nggak tepat. Gitu loh. Itu baca doa itu Pak. Atau dengan bahasa yang sederhana, bahasa kita ya, sebagaimana ulama menyebutkan itu ya. Fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah dengannya, dengan menyebut asmaul husna atau dengan amal yang dikerjakannya, bertawassul dengan Al-Qur'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan bertawassul dengan bacaan Al-Qur'anku tadi. Karuniakan kepadaku rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang banyak, diberikan kesehatan, diberikan kebaikan dunia akhirat, ya, diberikan kebaikan untuk keluargaku dan sebagainya. Begitu caranya. Meminta kepada Allah, menjadikan bacaan Al-Quran tadi ya sebagai alat kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kadang luput Pak, semangat baca Quran tapi udah selesai, udah shadaqallahul azim, selesai. Nggak dimanfaatkan tuh bacaannya untuk tawassul. Seharusnya dia tawassul dengan bacaan Al-Quran itu Pak. Sayang kan? Udah baca misalnya nih, udah ikhlas kita baca, udah sungguh-sungguh kita baca, ngejar target lagi mau dapat hadiah dari kita. Misalnya. Oh ini ya siapin nih Pak Luki nanti. Ya, nggak ada KM. Udah Kapolri juga. Motivasi Pak buat karyawan kita, saya udah hatam Quran gitu kan. Gitu. Dapat bingkisan dari bos kita. Gitu. Ya. THQ misalnya. Tunjangan hatam Quran. Ya. Jadi manfaatkan sesudah kita baca, manfaatkan dia sebagai alat kita tawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak. Supaya kita dapat dua, dapat pahala bacaan Qur'annya dan dapat doa kita tuh masuk dalam doa kita. Allahumma inni as'aluka bi qiraati hadza au hadhihi an turzaqani kata, ini kalau bahasa Arabnya gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia tadi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Hayyu, ya Qayyum misalnya, ya Aziz, ya Ghafar, ya Afuf, sebut nama Allah semuanya tuh. Ya, aku memohon kepada Engkau dengan bacaan Al-Qur'anku ini. Ya. Agar Engkau memberikan kepadaku, memberikan karunia kepadaku begini, apa yang kita minta? Itu tawassul dengan bacaan Al-Qur'an. Nah, dan jadikan itu sebagai sunnah kita dalam baca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ada yang pertanyaan kepada para ulama itu, Ustaz, mana sih yang bagus? Kita baca Quran dengan ngejar target tadi, ya 1 kali hatam, 2 kali, 3 kali hatam dalam Ramadan, atau kita membaca dengan tadabbur dan menghafal ayatnya. Gitu. Para ulama menjawab, masing-masing punya keutamaan. Keutamaan menghafal ada, keutamaan tadabbur ada. Tapi Ramadan khusus untuk baca. Tadabbur sama hafal ada di tempat yang lain, di waktu yang lain insyaallah taala. Tapi Ramadan dipakai untuk membacanya. Para ulama itu Imam Malik meninggalkan semua kitab-kitab hadisnya, meninggalkan majlis-majlis ta'limnya untuk Al-Qur'an. Dan begitu semua para ulama ketika Ramadan itu fokus dengan Al-Qur'an. Ya, pernah juga para ulama mengatakan kalau seorang hamba dia tidak menghatamkan Al-Quran di Ramadan, maka tidak diharapkan dia akan menghatamkannya di Ramadan. Maksudnya, kalau di Ramadan saja sudah susah hatam Quran, apalagi di luar Ramadan tambah susah. Oh kita kan Masya Allah nih, ya habis subuh duduk sebentar udah semua baca Quran, jemaah semua ambil Quran, baca Qurannya banyak teman-teman. Itu kan bikin semangat kita. Ya, zuhur baca Quran bentar. Apa namanya nanti habis tarawih baca Quran lagi. Banyak kesempatan baca Quran. Ya. Jadi, tapi kalau di luar Ramadan ya sudah susah. Begitu. Jadi, saya mengajak diri saya sendiri dan juga kita semua ya untuk memanfaatkan Ramadan ini dengan memperbanyak kita membaca Al-Qur'anul Karim. Boleh kita berhenti di ayat-ayat tertentu ya yang penting buat kita, yang kita ingin tahu lebih dalam artinya, buka tafsirnya, buka maknanya dan lain sebagainya. Baik, mudah-mudahan kajian kita yang singkat, yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menghantarkan kita untuk beramal soleh. Dan sekali lagi kita berdoa pada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah menerima semua amal-amal ibadah kita selama ini, mengampuni dosa dan kesalahan kita.
lalu menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka setiap malamnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum